Haleluya, saudara yang kekasih, dengan hati yang rindu dan bersyukur kepada Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan. Mari kita naikkan doa kita, persekutuan kita kepada Tuhan yang menyenangkan hatinya. Kita katakan kepada Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku dan jiwaku kami persembahkan kepada Tuhan. Dengan sukacita kita menyembah Tuhan sekarang.
tiap-tiap hari kami terkoneksi dengan kerajaan Allah, dengan Yesus sendiri, dengan Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, kami haus akan Engkau. Haleluya, syukur Tuhan, syukur Yesus, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Betapa nikmatnya kami selalu ada dalam hadirat-Mu, mengalami jamahan dari kuasa-Mu, tuntunan dari kasih-Mu. Kau segarkan jiwa kami Tuhan, Kau penuhi hati kami dengan damai-Mu. Kami berbahagia di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau selalu ada dekat dengan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengar akan suara-Mu, itulah kerinduan hati kami. Hatiku rindu haus akan-Mu. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
kami. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan yang sungguh setia, Tuhan yang sungguh baik, menolong, memimpin dan memberkati kita. Sampai pagi hari ini, Ebenezer, saudara, Tuhan telah menolong kita, Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah memberkati kita. Yang diberkati Tuhan pagi ini, tanggal 5 Januari 2022. Katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Respon saudara, bintang-bintang, lope-lope, jempol saudara, berikan saudara. Tanda respon saudara kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Terpujilah Dia yang menyertai kita, yang meneguhkan, menghiburkan, yang menguatkan kita tiap-tiap pagi saudara. Ya, kita mulai hari-hari kita dengan Tuhan Yesus. Saudara bersekutu dengan Dia pagi hari saudara, maka sepanjang hari Tuhan memberkati kita. Nanti kita akan membaca firman Tuhan dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus pergi keluar dan berdoa di sana. Maka kita lihat saudara yang kekasih, semua orang mencari Yesus. Kenapa? Karena ada kuasa, ada pengurapan, ada sukacita di hati Yesus, ada mujizat dalam hati Yesus. Karena Dia menerima kuasa itu lewat persekutuannya dengan Bapa. Saudara juga di pagi hari ini, ketika saudara berdoa di pagi hari, maka sepanjang hari ada kuasa, ada pengurapan, ada sukacita. Saudara, sepanjang hari orang-orang akan mencari saudara, membutuhkan saudara, karena ada kuasa dan pengurapan Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Di pagi hari ini, saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat yang pertama sampai 25. Untuk kitab Matius pada saat ini kita akan baca 2 hari, saudara. Agak panjang ayatnya, jadi mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Besok kita akan baca 26 sampai terakhir, saudara. Ya, kita baca firman Tuhan ini, saudara. Ucapan bahagia ini khotbah Yesus yang sangat luar biasa juga, saudara ya. Sangat populer khotbah Tuhan Yesus ini, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Nah, mari kita belajar firman Tuhan ini, saudara, ya, dengan cepat, saudara. Kiranya kita dapat berkat Tuhan lewat pembacaan ini, saudara. Dengan kasih saya mengundang saudara untuk membacanya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ibu Esther akan membacakan ayat yang pertama, saudara, dengan yang ada di rumah semuanya yang mengikuti doa pagi ini membaca bersama dengan Kak Belmi Panjaitan. Ya, saya akan mulai. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit, dan setelah Ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain daripada dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, maka dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar dan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara 26 bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai tuntas. Puji Tuhan, karena memang pembacaan firman Tuhan ini kita ikuti firman Tuhan ini saudara, sehingga ada beberapa perikop saudara, dan di dalamnya sangat kaya, sangat begitu banyak firman yang dapat kita ambil pada saat ini. Salah satunya pada saat ini saudara, bahwasanya saya akan mulai dari agak ayat belakang, karena nanti ayat yang pertama ucapan bahagia itu akan saya sampaikan kepada saudara, ya. Bagaimana kita hidup? Tuhan mau kita melakukan setiap firman yang disampaikan, yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan, dan menegur kita. Jadi firman Tuhan ini nggak bisa kita pilih-pilih. Semua firman Tuhan ini bahkan dikatakan tadi, siapa yang mengurangi setitik seiota pun daripada hukum Taurat, maka dia akan ditempatkan di tempat yang paling rendah. Jadi firman Allah ini harus diajarkan, harus dipercayai, dilakukan, dan diajarkan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini pengajaran Tuhan Yesus langsung. Sekalipun kita hidup dalam perjanjian baru, tapi kita harus melakukan dan juga mengajarkan ya apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama, hukum Taurat, saudaraku yang kekasih, ya. Dan firman Tuhan berkata, kita adalah garam dan terang. Garam itu mempengaruhi supaya masakan itu ada rasa enak, dan kemudian kita dikatakan oleh firman Tuhan terang. Terang itu membuat jalan kita menjadi terang, membuat ruangan menjadi terang, sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita lalui. Kita tidak terjatuh apabila terang itu ada, dan itulah kehadiran kita. Kita itulah terang, kita itu adalah garam. Betapa pentingnya hidup ini, betapa berpengaruhnya hidup ini, betapa orang-orang membutuhkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, karena kita adalah garam. Seenak-enaknya masakan kita di tahun baru, Natal tahun baru, ya mungkin masak rendang, masak lemang, masak apapun itu, semua masakan-masakan kita diberikan garam. Betapa pentingnya kehidupanmu dan kehidupanku bagi orang banyak, bagi dunia ini. Karena tanpa garam semuanya hambar. Tanpa kita dunia ini hambar, tidak ada arti. Tapi dengan adanya kehidupan kita anak-anak Tuhan,
dunia ini menjadi damai, menjadi sukacita, keluarga kita diberkati. Jadi marilah kita terus anak-anak Tuhan melakukan fungsi kita yang adalah garam dan terang. Ya, tidak ada jalan buntu bagi anak-anak Tuhan, karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Akulah jalan. Jadi jalan kemana? Jalan ke sorga sudah pasti. Tidak ada jalan lain ke sorga tanpa Yesus. Tapi jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Dan hidup, membuat hidup kita lebih hidup, lebih bergairah, lebih semangat. Dengan adanya Yesus. Itu sebabnya selalu kita libatkan Yesus. Selalu kita hadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam usaha kita, hadirkan Yesus. Dan bagaimana kita hidup? Nah, sekarang masuk kepada perikop yang pertama ini, saudara, ucapan bahagia. Bagaimana supaya kita hidup di dalam dunia ini? Karena banyaklah pada saat ini orang-orang yang khawatir dalam hidupnya, saudara, melihat tanda-tanda, melihat keadaan yang belum begitu jelas. Tetapi kehidupan kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkata, saudara, ada ucapan bahagia di sini yang kita bacakan. Nah, khotbah di bukit inilah khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini merupakan prinsip kebenaran, prinsip kebenaran dengan mana orang Kristen yang hidup oleh iman kepada anak Allah. Jadi ada prinsip anak Allah, prinsip kita, prinsip Yesus, prinsip Tuhan, prinsip firman Allah dengan anak-anaknya, dengan kita, yang dimana kita hidup dengan iman kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus. Semua orang yang hidup harus haus dan lapar akan kebenaran yang diajarkan dalam khotbah Yesus Kristus ini, saudaraku. Ya, jadi kita harus haus dan lapar. Ya, kalau orang yang haus dan lapar itu dia berusaha untuk mencari minum, dia berusaha untuk mencari makan. Gak ada orang udah haus, udah lapar, ada minum di situ atau ada minum di belakang, maka dia aku haus. Dia akan berusaha untuk menggapai air tersebut ataupun untuk mencari makan. Ya, jadi inilah prinsip dan nilai-nilai yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen, saudaraku yang menjadi pengikut Yesus. Apakah itu, saudaraku yang kekasih? Dikatakan tadi, saudaraku, berbahagialah orang yang miskin. Jadi bahagia, pertama-tama ucapan bahagia. Bahagia adalah menunjukkan, saudaraku yang kekasih, ya, adalah menunjukkan kepada kesejahteraan semua orang karena hubungannya dengan Kristus dan firman-Nya. Kalau kita mau berbahagia, uang memang itu bisa memberikan kita bahagia, tapi bahagia yang semu. Kekayaan bisa memberikan kita kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang semu. Kenapa saya katakan kebahagiaan yang semu? Tidak untuk seterusnya. Bahkan orang-orang yang kaya diliputi oleh ketakutan. Siapa nanti takut dia di rumah sendiri. Takut kalau ada orang pencuri, penodok, pembongkar. Tapi kebahagiaan daripada Tuhan itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Jadi Tuhan berkata, berbahagialah. Jadi ucapan bahagia itu menunjuk kepada kesejahteraan semua orang yang karena hubungannya dengan Kristus dan firman. Kalau kita punya hubungan, punya koneksi dengan Allah dan firman, maka kebahagiaan yang sangat luar biasa memenuhkan hati kita. Lebih daripada memiliki harta kekayaan dunia ini, saudara. Ya, kita menerima kerajaan Allah meliputi kasih. Kalau kita menerima kerajaan Allah itu meliputi kasih. Wah, kasih itu sangat dalam, saudara. Ya, hanya 5 huruf. Tapi kalau dijabarkan apa itu kasih, itu terdapat dalam 1 Korintus 13. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, dan seterusnya. Dalam 1 Korintus 13 dapat kita baca itu. Jadi kebahagiaan itu yang kita miliki itu sungguh sangat ditentukan hubungan kita dengan Allah dan firman-Nya, dan ya, kita menerima kasih dan juga perhatian
keselamatan dan kehadiran Allah hari lepas hari dalam kehidupan kita. Sangat penting sekali kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di mana Yesus hadir, tidak hanya sekedar hadir. Yesus hadir di perkawinan pesta di Kana, mereka kehabisan anggur. Maka Yesus menjadikan air tawar menjadi anggur yang manis. Ketika Yesus ada di rumah Simon, mertuanya sedang demam tinggi, maka Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sedang demam tinggi. Ketika dia ada di rumah Sakeus, maka dia menjamah memuaskan hati Sakeus. Karena Sakeus begitu haus rindu akan Tuhan, badannya pendek, dia manjat pohon untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus datang ke situ dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Tuhan berkata, damai sejahtera atas rumah ini. Di mana Yesus hadir? Tidak hanya sekedar hadir. Dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia membebaskan orang. Jadi hubungan kita dengan Yesus dan dengan firman-Nya itu akan meliputi kasih, perhatian, meliputi kuasa, mukjizat, bahkan juga penyertaan kehadirannya hari lepas hari. Oh, kalau Tuhan menyertai kita hari lepas hari, apa kata Daud? Jikalau Allah di pihakku, siapa yang menjadi lawanku? Inilah yang kita usahakan tiap-tiap hari. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi saya katakan tadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ya, jika kita ingin menerima berkat kerajaan Allah, saudara kekasih. Ya, apakah itu? Saudaraku, ya kita dituntun oleh cara. Ya, kita dituntun oleh cara dan nilai Allah yang dinyatakan. Bukan dengan cara manusia dan nilai duniawi. Inilah syarat. Kalau kita mau bahagia, kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita mengiring Tuhan? Ada syarat, ada nilai yang ditentukan oleh Allah. Dan bukan nilai yang ditentukan oleh manusia atau dunia ini. Ya, apakah itu? Ya, nilai atau syarat yang pertama sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang pertama di sini tadi ayat-ayat yang kita baca, berbahagialah orang yang miskin. Yang pertama tadi dikatakan orang yang miskin. Orang yang miskin, ya, orang miskin itu orang yang bagaimana? Orang yang sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya. Kita nggak mampu, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya. Kita butuh kuasa. Dan kita butuh kasih karunia Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Itulah orang miskin. Jadi kalau orang miskin itu berusaha, dia sadar, dia ngerti, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Keterbatasan, ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Untuk memperoleh kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan itu dia bisa hidup. Dengan kuasa Tuhan itu dia mampu. Jadi miskin. Biarkan kita merasa miskin di hadapan Allah. Yang membuat kita selalu datang lagi kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan, saudara yang kekasih, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, berduka cita, merasa sedih. Orang yang berduka cita itu orang yang merasa sedih atas kelemahannya. Kita lemah, saudara. Ya, kita tidak kuat. Hanya karena di dalam Tuhanlah kita kuat. Ibu Esther tidak kuat, sangat lemah. Dan terlebih lagi Alkitab pun berkata, dan kita juga merasakan, wanita itu adalah kaum yang lemah. Jadi karena hanya di dalam Tuhanlah kita kuat. Itu sebabnya jangan lepaskan persekutuan kita dengan Tuhan. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Ya, jadi dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, orang yang sedih atas kelemahannya, merasa
tidak mampu untuk memenuhi kehidupannya, standar hidupnya, saudara, akhirnya membuat dia mengerjakan Matius 6 ayat 33. Apa dikatakan firman Tuhan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Membuat kita terus mencari kerajaan Allah, membuat kita terus mencari hadirat Tuhan, membuat kita mencari perkenanan Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara yang kasih, berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan begini-begini, itu namanya lemah gemulai. Bukan begitu, ya. Itu lemah gemulai. Tuhan tidak suka kita menjadi orang yang lemah gemulai. Tapi lemah lembut adalah orang yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Rendah hati. Jadi lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati, mau diajar. Karena Matius 11 ayat 28 berkata, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu adalah orang yang rendah hati, adalah orang yang patuh, tidak berontak, tidak melawan, tidak keras kepala, tapi dia tunduk, taat kepada Bapa, taat kepada firman. Itulah orang yang lemah lembut. Jadi bicara mengenai lemah lembut, bukan gaya, bukan jalannya, tapi hatinya yang mau diajar. Hati yang rendah, hati yang mau taat, hati yang mau patuh. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Dan kemudian yang keempat, berbahagialah orang yang haus dan lapar. Oh, haus dan lapar ini sangat panjang kalau mau diuraikan, saudara. Tetapi marilah kita mengerti pada saat ini, haus dan lapar. Hanya orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhanlah yang selalu penuh dengan minyak Roh Kudus. Tapi orang-orang yang merasa kenyang, dia tidak akan mencari. Firman Tuhan berkata, saudara, orang yang haus, orang yang lapar, makanan yang pahit pun terasa manis bagi dia. Tapi bagi orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Madu pun diinjak-injak. Madu itu sangat luar biasa. Banyak, begitu sangat banyak fungsi daripada madu. Tetapi bagi orang yang kenyang, kitab Amsal berkata, bagi orang yang kenyang, madu pun diinjak-injak. Tapi bagi orang yang lapar, makanan yang pahit pun terasa manis bagi dia. Jadi marilah kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pendoa pengikut Kristus di pagi hari ini, selalu memiliki rasa haus dan lapar. Kalau tidak ada lagi rasa haus dan lapar akan Tuhan, ini bahaya. Bisa nanti jadi seperti 5 gadis bodoh itu, punya pelita, menanti Tuhan. Dia tahu Tuhan akan datang, tapi entar sok. Ditunggu-tunggu belum datang, ya udah tidur aja dulu. Begitu datang mempelai, tidak ada minyak persediaan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tertinggal. Tapi 5 gadis bijaksana itu, mereka ikut bersama dengan pengantin itu, bersama dengan Yesus. Bangun terus rasa haus, bangun terus rasa lapar kita kepada Tuhan. Begitu bangun pagi, langsung Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, aku cinta kau. Yesus, panggil Yesus, langsung. Tidak ada yang lain. Mungkin kita keluar dari tempat tidur kita, ke kamar mandi untuk cuci muka, sikat gigi. Lalu kita berdoa kepada Tuhan. Aku haus Tuhan, aku lapar akan Engkau. Jadi haus dan lapar. Kemudian yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu adalah hati yang selalu penuh dengan belas kasihan. Berbahagialah orang yang murah hati, artinya orang yang selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bahasa yang mudah dimengerti, iba. Hati yang iba melihat orang-orang yang menderita. Jangan cuek.
Tapi iba melihat orang yang menderita, punya belas kasihan. Itulah hati Yesus. Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia melihat orang-orang, hatinya penuh dengan belas kasihan, maka disembuhkannya mereka. Melihat orang-orang yang lapar itu, Yesus berkata, apa yang ada padamu? Tidak ada Tuhan, hanya 5 roti, 2 ikan, hanya ini aja. Suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Bagaimana mungkin Tuhan? Bagaimana kita memberikan makan mereka itu? Itulah nilai manusia. Tokoh manakah yang bisa sanggup memberikan mereka makan? Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? Tuhan tidak pernah minta kepada kita apa yang tidak ada pada kita. Diberikan 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan Yesus, berubah menjadi banyak, saudara. Ya, ayo bagikan. Bukan jadi banyak menutupi Tuhan Yesus begitu, tapi ketika mereka taat, tidak berkurang, dibagi, terus mengalir, sisa 12 bakul. Setelah mereka kenyang, sisa 12 bakul. Ayo kita rindu, saudara, kepada Tuhan, dan rindu memiliki hati seperti hati Yesus, hati yang berbelas kasihan, hati yang iba kepada orang menderita, suka berbagi. Ketika kita suka berbagi, maka apa yang ada pada kita itu akan Tuhan limpah-limpahkan. Tapi kitab Amsal berkata, ada orang yang memegang apa yang dipunyai, dia menggenggam apa yang dimiliki, sehingga dia semakin bertambah-tambah miskin. Tapi ada orang yang menyebar harta dengan belas kasihannya, tapi hartanya semakin bertambah-tambah. Mari kita latih diri kita untuk seperti ini, saudara-saudara. Ya, kemudian yang berikutnya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hatinya artinya, saudara kekasih, orang yang telah dibebaskan Tuhan dari kuasa dosa dan hidup berusaha tanpa tipu daya. Tanpa tipu daya, apapun yang dilakukannya, jangan mencari untuk kepentingan diri sendiri. Jangan ambisi, tapi semua menyenangkan hati Tuhan dan memberkati orang-orang lain. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi memelihara hatinya suci, dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa, dan juga hidupnya berusaha untuk tidak ada tipu daya. Selalu menjaga hati bersih, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai, orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, saudara, oleh karena salib Kristus. Ya, hati ini, saudara kekasih, diperdamaikan dengan Allah oleh karena salib Kristus, kematian Kristus, termasuk juga kematian diri kita sendiri, kematian siaku, kematian kesombongan kita, kematian ego kita, sehingga kita berdamai dengan Allah dan juga berdamai dengan sesama. Juga mau memperdamaikan orang-orang berdosa, memperdamaikan musuh-musuh kita yang kita anggap selama ini seperti musuh. Ya, oleh karena satu dan lain hal, tapi kita bisa memperdamaikan orang-orang berdosa itu dengan Kristus Yesus. Kita sudah mengalami perdamaian dengan Yesus, dan juga kita membawa damai kepada orang-orang sekitar kita, dan juga mendamaikan orang-orang, termasuk juga musuh kita, kepada Kristus Yesus, membawa mereka kepada keselamatan. Itulah orang-orang yang membawa damai. Kemudian yang berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena aku. Penganiayaan atas orang-orang yang berusaha hidup kudus sesuai dengan firman Allah, yang mempertahankan standar hidup dan juga tidak kompromi dengan dosa. Setiap orang, saudaraku, yang mau mempertahankan imannya dengan standar kebenaran, bukan orang Kristen tapi kompromi dengan dosa. Orang Kristen katanya pengikut Yesus, pelayan katanya, tapi tetap ada dosa yang disembunyikan. Ada dosa-dosa yang tersembunyi di hati. Bukan demikian, tapi orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, yang mengikuti firman Allah, mengikuti standar firman Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, orang-orang yang demikian pasti dianiaya. Pasti ada orang yang tidak suka. Tapi firman Tuhan berkata,
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku. Ya, mungkin dikucilkan, mungkin dikatakan orang sok pendeta, sok orang hebat, sok malaikat, seperti malaikat. Ya, kita masih hidup di dunia, macam-macam lah apa kata orang kepada kita, kepada pengikut Yesus itu, saudara, yang memiliki hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah, saudaraku, tetapi firman Tuhan berkata berbahagia. Jadi saudaraku, inilah firman Tuhan bisa kita renungkan pagi hari ini, saudara. Bukan soal banyaknya firman Allah ini, tapi mari kita renungkan. Oh, bahagia itu berarti seperti ini. Oh, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang haus. Haus itu begini, miskin itu begini, berbelas kasihan itu, lemah lembut itu begini. Berusaha kita melakukannya, saudara, sehingga kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Tuhan benar-benar dapat kita alami dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini dan seterusnya, saudara, membawa kita kepada kehendak Allah. Terpujilah Tuhan Allah yang mengasihi kita, saudara, terpujilah Dia, dan terima kasih. Rasa hormat saya, kasih saya sangat menghormati saudara semuanya yang begitu setia di dalam doa pagi pengikut Kristus oleh Ibu Esther pagi hari ini, saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kiranya di tahun 2022 ini kita semakin bergairah dalam Tuhan. Bagikan link ini, bagikan grup ini, bagikan acara ini kepada teman sahabat kita semuanya, baik yang ada di YouTube, demikian juga di doa pagi ini, sehingga semakin banyak orang yang mengikutinya. Bunyikan lonceng, saudara yang kasih, dan subscribe di YouTube, saudara, supaya semakin banyak orang-orang diberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Ajaiblah segala karya dan perbuatan-Mu bagi kami. Haleluya. Sebelum kita akhiri, saudara, kita akan angkat satu pujian buat Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang Bawaku
kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkat doa kami di pagi hari ini, maka tangan Tuhan terus bekerja atas bangsa kami, atas pemerintahan kami, keamanan, kesejahteraan di bangsa kami tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kerohanian di bangsa kami tetap terpelihara. Agama-agama yang ada tetap bersatu, toleransi beragama tetap dikerjakan, persatuan Indonesia tetap dihidupi oleh bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa atas kami, atas setiap kebutuhan, keperluan, kerinduan hati kami. Kami percaya apabila kami dekat dengan Engkau ya Tuhan, semua pun dapat Yesus, dapat segalanya. Kami nikmati hadirat Tuhan, maka segala kebutuhan-kebutuhan kami pun diberkati, dilimpahkan, dicukupkan oleh Tuhan. Jadikanlah kami menjadi berkat pada saat ini, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami